Tak bisa salam itu dapat pahala dengan bunyi klakson. Beda apa? Jadi misalnya kita lewat, kita tidak beri salam, tapi cuma kita ten gitu saja. Dia pun jawab ten. Kalau kita ten, dia jawab ten. Kan? Apakah 2 kali ten lebih besar pahala daripada 1 kali ten? Mana ada pahala? Cuma kalau kita berusaha tersenyum, ketika kita lewat orang kita senyum lalu kita klakson, pahalanya ada pada senyuman, tapi tidak ada pahala pada salam karena kita tidak memberi salam. Bahkan ada salah satu hadis yang menyebutkan menganggukkan kepala tapi tidak mengucapkan apapun, itu termasuk kebiasaan Yahudi. Yaitu hendaknya sesekali berjalan dengan bertelanjang kaki, artinya tidak memakai sandal. Dan ini telah kita bacakan hadisnya bahwa Nabi SAW kata Fudalah bin Ubaid, ya'muruna an nahtafi ahyanan. Rasulullah itu menyuruh kami untuk berjalan dengan tanpa sandal sesekali. Ahyanan itu maksudnya sesekali, ya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Itu Nabi yang menyunahkan. Jadi kalau Nabi yang mengatakannya, maka tentu ada hikmah, ada sesuatu yang Nabi ingin beritahu di belakang apa yang dia katakan. Dan ternyata memang seperti yang kita telah jelaskan, kita temukan bahwa berjalan tanpa sandal itu akan mengobati banyak penyakit melalui terinjaknya saraf-saraf yang ada di kaki. Jadi orang hari ini melakukan refleksi, tapi 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan tentang adanya rahasia-rahasia penyembuhan di telapak kaki kita. Makanya disunahkan berjalan tidak pakai sandal sesekali. Apalagi kita Bapak Ibu yang sudah sering asam urat, kolesterol, ini mungkin perlu untuk melakukannya. Baik, kita lanjutkan. Minggu yang lalu kita sempat membahas sebagai pembuka, yaitu adab berikutnya adalah memberi salam kepada sesama mukmin. Jadi ketika kita berjalan keluar dari rumah, di antara sunnah yaitu menyampaikan salam kepada siapapun yang kita temukan. Kita sudah membaca hadis yang pertama, saya sekadar mengulang sedikit. Ada seseorang bertemu Nabi SAW, lalu dia bertanya, Islam mana yang paling baik? Artinya apa amalan dalam Islam yang paling bagus? Qali, Rasulullah mengatakan tut'imut ta'am, sering-seringlah memberi makan. Ini sudah kita jelaskan. Sedekah dengan makanan dan minuman itu termasuk di antara amalan terbaik. Banyak-banyak melakukan itu sebelum kematian kita, karena pembela kita paling hebat di hari kiamat yaitu apa yang kita beri. Kita sudah sampaikan minggu lalu ada hadis yang menceritakan tentang seorang pendeta Yahudi yang kemudian berzina. Dia beribadah 60 tahun kemudian berzina. Yang namanya berzina suka sama suka, jadi bukan terjadinya kezaliman. Lalu kemudian 6 hari berzina, setelah itu dia pindah dari tempat ibadahnya karena trauma. Dia berjalan selama 2 hari. Di hari ketiga dia berhenti di tempat ibadah yang lain. Lalu kemudian dalam keadaan lapar, ada orang yang memberinya roti, dan di saat dia mau makan, ternyata ada 2 orang lain yang membutuhkan makan. Karena mungkin karena dia seorang pendeta, dia orang yang waktu itu agamanya masih diakui kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memotong roti itu setengah untuk si fulan dan setengah lagi juga untuk orang yang kedua.
Lalu dia meninggal karena lapar, tidak sempat memakan roti tersebut. Lalu Nabi melanjutkan ceritanya, waktu kiamat kata Rasulullah, dia dihisab oleh Allah, lalu ditimbanglah amalan 60 tahun ibadah dengan 6 hari berzina. Ternyata kalah pahala ibadahnya. Jadi dosa zinanya melampaui ibadahnya yang 60 tahun. Lalu akhirnya Allah menyuruh malaikat, sekarang timbang dosa zinanya dengan sedekah terakhir yang dia beri, iaitu sepotong roti yang dia berikan untuk 2 orang. Dan apa yang terjadi jemaah mulakan Allah, ternyata sepotong roti itu mengungguli dosa zinanya. Lalu Allah mengampunkan semua dosa-dosanya dan mempersilahkannya masuk surga karena memberi makan. Maka sering-sering berikan makan kepada orang yang membutuhkan, karena kita tidak tahu mana di antara sedekah kita yang akan menyelamatkan kita nanti. Yang pasti Allah tidak akan melanggar janji. Pasti Allah tidak akan melanggar janji. Jadi jangan mengira seperti janji kampanye hari ini itu banyak dilanggar, tapi janji Allah tidak. Baik, kemudian Nabi mengatakan, yaitu wa taqra'us salam. Amalan yang terbaik adalah memberi salam kepada siapa? Ada man arafta wa man lam ta'rif, kepada yang engkau kenal ataupun yang engkau tak kenal. Selama kita yakin dia adalah seorang mukmin, maka disunnahkan memberi salam. Mau kenal tak kenal, sunnah. Namun hari ini sunnah ini menyempit, dan itu sebenarnya menjadi pertanda kiamat akan segera datang. Karena kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nanti di ujung zaman, kata Ibnu Mas'ud, akan terjadi sebuah, aku dengarkan Rasulullah berkata, akan terjadi sebuah fenomena, yaitu orang hanya memberi salam kepada yang dikenalnya saja. Jadi tidak beri salam lagi kepada orang yang tak dikenal, walaupun dia yakin itu mukmin. Dulu di masa Nabi, kenal tak kenal, baik punya hubungan nasab tak punya hubungan nasab, asal ada keyakinan itu seorang muslim, maka dia memberi salam. Hari ini kalau tak kenal tak beri salam, yang diberi salam cuma yang kenal, padahal kita yakin itu muslim. Begitulah Nabi menyuruh menjaga persatuan sesama muslim. Jadi sesama mukmin ini, itu kita di bawah satu bendera. Kita ini bertuhankan satu, bernabikan satu. Jadi janganlah sampai merasa bahwa kelompok kita lebih benar daripada kelompok yang lain, sehingga kita punya kelompok yang kemudian memisahkan diri dari orang ramai. Bahkan kemudian kita tidak lagi memberi salam kepada mereka. Kalau mereka sakit kita tak kunjungi. Bahkan kalau ada yang meninggal kita tak datangi, dengan satu alasan, dia bukan kelompok kita. Nyobrok bunyi. Apapun nama diberi, apapun nama organisasi diberi, kita ini tetap adalah satu akidah. Jadi jangan terpisahkan dengan kalimat-kalimat organisasi ini, organisasi itu. Yang kita musuhi itu adalah orang kafir, dan orang yang tak diakui keislamannya apabila dia telah keluar dari akidah. Dia tidak lagi mengakui Allah sebagai Tuhan. Selama masih diakui sebagai Allah, walaupun dia hamba yang berdosa, tetap dia mukmin. Maka sering-seringlah beri salam. Dan ini kan yang sudah mulai kita tinggalkan hari ini. Jadi bahkan kalau kita beri salam kepada orang yang tidak kita kenal, dia memandang kita lama begitu. Kemudian dia mengatakan, dia mulai tanya, siapa ya? Kenal di mana ya? Sebenarnya tidak perlu tanya itu. Kalau kita yakin dia muslim, dia beri salam, Waalaikumsalam, selesai. Anda perlu tanya yang bahwa pat maturi ngandung. Nanti ada pula yang mengatakan, kok so akrab begitu ya? Ini memang manusia hari ini, Pak. Ini aneh, Pak. Karena Nabi mengatakan, kenal tak kenal, selama engkau berjalan keluar dari rumahmu, berikan salam. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang lebih utama?
untuk memberi salam ketika kita berjalan kaki. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, yusallimu as-saghir 'ala al-kabir. Yang muda hendaknya memberi salam kepada yang lebih tua. Jadi kalau urutan siapa yang lebih dahulu memberi salam, kata Rasulullah, yang muda dia yang berikan salam lebih dahulu kepada yang tua. Jadi orang tua ni kalau sudah berumur, walaupun kita lebih tinggi ilmu, mungkin kita hafal Quran, kita mungkin hafal hadis, kita mungkin pintar bahasa Arab, bisa saja kita Masya Allah, jangankan kitab kuning, kitab hitam pun bisa kita baca tapi kalau berhadapan dengan orang yang lebih tua, tetap harus lebih dihormati. Dan jangan kira anak-anak muda hari ini bang, yang debit dari daya, debit pesantren, keluar dari S1 di Mesir, Madinah, kemudian merasa lebih hebat daripada orang-orang tua yang duduk di depannya, hanya gara-gara dia diberi kesempatan untuk menjadi guru di dalam satu masjid. Jangan mengira ini ayah-ayah kita yang sudah berjenggot putih, jangankan jenggot, bulu hidung pun sudah putih. Jangan kira bahwa mereka lebih rendah daripada anak-anak muda yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang tua itu lebih panjang amalnya, artinya lebih banyak amalnya, beriringan dengan lebih panjang umurnya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya dan terus beramal baik di masa tuanya. Ini anak muda baru berumur, pulang dari kuliah kadang-kadang berumur 24 tahun. Ambillah satu selesai. 24 tahun sudah istilahnya sudah ada gelar lah. Gelar, kemudian sudah di masyarakat dipakai, bisa ini bisa itu, kemudian seakan-akan merasa tidak perlu hormat lagi ke orang tua. Padahal orang tua itu dari mudanya dia beribadah sampai tua dia beribadah. Ini yang muda ni belum tentu dia yang berumur sampai segitu. Lebih hebat amalan orang tua yang istiqamah daripada anak muda yang istiqamah. Yang boleh ada depa lagi. Makanya jangan meremehkan orang-orang tua. Kebetulan saja ini bapa-bapa kebetulan duduk di bawah, ni kami yang muda-muda, kan saya masih nampak muda kan Pak, ni yang tua-tua, ini duduk di bawah, ni kebetulan saja Pak, kebetulan dipersilakan. Tapi kalau hormat di jalan, siapa yang lebih dahulu memberi salam? Yang muda memberi salam kepada yang tua. Kan yang tua ya abad jarau tanya yang muda. Cuma ada sebahagian orang karena kadang-kadang kemuliaan dia membuat dia menghormati yang lebih muda. Tapi kita yang lebih muda berhadapan dengan yang tua, kita dulu yang beri salam. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallimu as-saghir 'ala al-kabir. Kemudian yang kata Rasulullah, al-mar 'ala al-qa'id. Kemudian yang berjalan kaki hendaklah memberi salam kepada qa'id, kepada yang duduk. Yang jalan hendaknya memberi salam kepada yang duduk. Tadi yang muda beri salam kepada yang tua. Yang sedang berjalan kasih salam kepada yang duduk. Makanya kita kalau sedang duduk di pinggir-pinggir jalan itu, kita dapatkan orang sedang duduk di pinggir jalan, lalu kita lewat jalan kaki, itu kita yang jalan kasih salam ke mereka. Alhamdulillah di Aceh ni masih lumayan lah Pak terjaga. Apalagi kalau masuk ke kampung-kampung, asal ada orang duduk kan, duduk di samping-samping jalan itu, kita yang kadang-kadang jalan kaki, naik sepeda, naik mobil, itu kan masih ada yang masuk kampung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu Masya Allah, itu budaya yang memang dipelihara oleh Nabi. Nabi yang menyuruhnya. Cuma nanti ada kemakruhan, tak perlu beri salam kalau kita melihat mereka yang sedang duduk di kedai kopi sedang main judi online-nya. Apa yang boleh saling sedang duduk kasih main judi online sama-sama, tengah main batai gepoh-poh ayat 6, dia pukul ayat 6, itu tak perlu beri salam kepada mereka. Itu ulama mengatakan begitu karena mereka sedang melakukan amalan-amalan
amalan yang tidak disukai Allah. Tapi kalau cuma duduk minum saja, berkumpul sedang duduk, maka berilah salam. Jadi kita yang jalan kasih salam kepada yang sedang duduk. Cuma dulu kita pernah belajar tentang adab orang yang duduk di samping jalan. Itu juga perlu dijaga. Kalau sudah duduk di samping jalan, apa salah satu adabnya? Bersiap-siap untuk selalu menjawab salam. Jadi kalau sudah diberi salam, itu jawab salam kan wajib. Memberi salam sunnah. Maka kalau sudah diberi salam, itu tetap wajib salam. Jadi kalau tidak bersedia, jangan duduk samping jalan. Jadi ada yang kadang-kadang sudah capek, banyak sekali orang lalu lalang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Akhirnya orang duduk mengatakan, wah, kau jauh beli kah, babah-babah, itu tak boleh. Tak bersedia, jangan duduk samping jalan. Duduk dalam rumah. Kalau duduk samping jalan, siap-siap mendapatkan sebuah kewajiban, iaitu menjawab salam. Karena ada orang, Pak, waktu kita beri salam, dia duduk samping jalan, itu tak jawab lagi, cuma begini-begini saja. Siapa yang lewat, begini-begini saja. Nah, ini bukan menjawab salam. Dan itu dosa. Kenapa? Karena dia masuk dalam kewajiban menjawab salam. Makanya saya bilang, kalau memang tak bersedia untuk menjawab salam, jangan duduk di samping jalan. Yang sering nongkrong-nongkrong ini kewajibannya ada dalam urusan salam. Itu belum lagi nanti dia harus melakukan penjagaan terhadap matanya, ghaddul basar, jaga mata. Ini nongkrong samping jalan, tapi dosa dari pagi sampai siang. Habis siang duduk lagi, dosa dari siang sampai sore. Kalau enggak dosa mengumpat, dosa memperhatikan sesuatu yang menimbulkan fitnah. Kadang-kadang dosa mengumpat, siapapun yang lewat dikomentarinya. Kalau lewat orang kurus dibilang terlalu kurus, lewat yang gemuk dibilang terlalu gemuk. Pokoknya hana yang beres bakji mesti rapi. Ada yang lewat belum kahwin dibilang kahwin agamnya. Ada yang lewat sudah kahwin berkali-kali, itu pun dikomentarinya. Kok lim kahwin dibuji kahwin tapi pokoknya ada saja. Yang hamil terus-terusan dikomentari, yang tidak hamil dikomentari. Manusia ini, Pak, itu memang susah menghadapi manusia. Susah. Karena manusia ini dia mustahil kita puaskan hatinya, mustahil. Mau jadi sebaik-baiknya orang, tetap kita mustahil bisa memuaskan orang. Makanya sekaliber Nabi saja, manusia terbaik seluruh alam, itu tetap dikatakan dukun, dikatakan penyihir, itu Nabi. Jangankan Nabi, pencipta kita Allah SWT yang segala-galanya sempurna, tetap ada hamba yang diciptakannya mengatakan sesuatu kepadanya. Lihatlah bagaimana kurang ajarnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah melakukan Allah, kata Nabi, kalau jalan kaki atau apapun dalam posisi berjalan, naik kendaraan atau apa saja, berikan salam kepada orang yang sedang duduk. Lalu kemudian wal qalil 'ala al-katsir, kata Nabi, orang yang sedang jalan dalam keadaan jumlahnya sedikit, rombongan yang sedikit, itu memberi salam kepada rombongan yang banyak. Yang muda kasih salam kepada yang tua, yang berjalan kasih salam kepada yang duduk, yang rombongannya sedikit kasih salam kepada yang rombongannya lebih banyak. Begitu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nanti ada ditambahkan dalam riwayat yang berbeda, Rasulullah mengatakan yusallim ar-rakib 'ala al-mashi, yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki. Tadi yang jalan kaki kasih salam kepada yang duduk. Sekarang yang berkendaraan, maksud Nabi dulu yang naik unta, naik kuda, lalu melewati orang yang sedang jalan kaki, disunnahkan memberi salam kepada yang jalan kaki. Siapa duluan yang memberi salam? Yang sedang di atas kendaraan. Maka kalau kita hari ini, kita tidak naik kuda, tapi kita naik kijang. Lain lagi binatang kita naik. Nah, ini kasih salam kepada orang yang berjalan kaki. Buka itu motor, buka itu jendela mobil, kasih salam. Cuma kan tak mungkin sepanjang perjalanan kita dari sini ke Bandar Aceh bertuh tak jauh salam dari Los Mawai sampai ke Bandar Aceh. Lalu kita hitung lagi sudah 1,500 orang kita beri salam. Itu berkubuh mukubah ibabah apa?
berbuih mulut itu. Jadi intinya kalau yang kira-kira yang mungkin kita beri salam, maka berilah salam. Apakah berpahala amal kita beri salam itu? Salam itu adalah doa. Salam itu doa kepada orang sesama mukmin. Dan kita mendoakan dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita dapat apa? Kalau dia sempat jawab. Kalau kita model naik kenderaan kasih salam kepada orang, mungkin kadang-kadang dia tak sempat jawab. Tapi walaupun kita tidak dapat balasan dari mulutnya, tapi karena kita ikhlas mendoakan sesama mukmin, dalam satu hadis apa kata Rasulullah, setiap doa yang kita lantunkan kepada saudara kita, bahkan ala dhahril ghaib, bahkan dalam keadaan dia tidak tahu bahwa kita mendoakannya, apa kata malaikat menjawab doa kita? Amin wa laka bimislin. Jadi kata malaikat, amin, ya Allah kabulkanlah, wa laka bimislin, dan kamu pun mendapatkan seperti apa yang kamu inginkan dari orang lain. Jadi ketika kita beri salam itu, yang jawab juga malaikat, karena kita mengatakan salam sejahtera buat. Malaikat jawab, semoga engkau pun mendapatkan perkara yang sama. Makin banyak salam kita beri, makin sejahtera, makin sehat hidup kita. Itu belum lagi dihitung pahala per salam. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ada seorang sahabat, ketika Nabi sedang duduk dalam satu majlis, dia masuk ke dalam majlis Nabi, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk dan Nabi mengatakan, engkau dapat 10 pahala. Lalu masuk orang yang kedua, dia beri salam lagi, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, ditambahnya warahmatullahi, yang tadi cuma Assalamualaikum. Dia duduk, lalu Rasulullah mengatakan, laka isrun, kamu dapat 20 pahala. Masuk lagi orang ketiga. Nah, orang ini kali ini mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab. Setelah itu dia duduk, lalu dia mengatakan, lalu Rasulullah mengatakan, walaka salasun, kamu dapat 30 pahala. Jadi pahala hitungan salam itu dihitung oleh Allah. 20 itu bukan 20 rupiah lagi hitungannya. Karena setiap amal baik dalam Islam itu dikali lipatkan 10. 10 itu 10 di sisi Allah. 10 di sisi Allah. Kalimah-kalimah yang baik keluar dari mulut, itu kita tidak sadari dia akan memberatkan timbangan. Makanya jangan remehkan kalimat-kalimat baik yang keluar dari mulut. Rasulullah pernah mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan di mulut tapi berat sekali di timbangan. Kata Rasulullah, 2 kalimat ringan di mulut tetapi berat sekali di timbangan. Apa dia? Subhanallahil azimi, subhanallah wa bihamdih. Jadi cuma tasbih, bertasbih dengan 2 model ini, subhanallahil azim, subhanallahil wa bihamdih. 2 kalimat ini kata Rasulullah ringan di mulutmu, tapi ketika ditimbang memberatkan timbangan. Itu belum kalimah la ilaha illallah, itu lebih berat daripada dunia dan isinya. Maka kalimah-kalimah yang baik termasuk salam, Pak. Kita mungkin hari ini banyak meremehkan amalan-amalan ringan, padahal amalan ringan itu tidak ringan di sisi Allah. Allah beri keringanan di sisi kita. Maka Rasulullah juga mengatakan, sebentar saya lupa awal hadisnya, nanti saya sebutkan kembali. Jangan engkau remehkan amalan kecilmu, jangan engkau remehkan amalan kecilmu, walau an talqa akhaka biwajhin talib, walaupun engkau hanya mengubah wajahmu untuk menjumpai saudaramu sesama mukmin. Jangan remehkan amal kecilmu walaupun engkau hanya mengubah wajah. Belum senyum, Pak, hanya mengubah wajah. Bagaimana mengubah wajah? Kita sedang cemberut,
Ada masalah, bisa saja masalah di rumah, bisa saja karena gaji belum keluar, macam-macam. Kita sedang tak enak hati, rupanya jumpa sama teman, atau ketika kita ke masjid dalam keadaan sedang tak enak perasaan, tapi ketika jumpa dengan sesama mukmin, lalu kita mengubah wajah kita. Sama kayak sepasang suami isteri yang ribut di dalam rumah, lalu tiba-tiba datang tamu, kemudian sepasang suami isteri ini bersepakat, kita pending dulu, ada tamu, lalu mereka mencuci wajahnya, lalu kemudian menyambut tamu dengan wajah yang baik, tak nampak lagi sisa-sisa pertempuran tadi. Mengubah wajah untuk menjumpai saudara kita, agar saudara kita senang hati melihat kita. Masya Allah, kata Rasulullah, itu pun dicatat pahala. Apalagi kita sunggingkan senyuman. Kalau senyuman dah pasti beranggap sedekah. Itu hadis Nabi SAW. Oleh kerana itu, banyak amalan kecil seperti memberi salam kadang-kadang kita remehkan. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai sebenarnya ke anak kecil pun kita disunnahkan memberi salam. Hari ini yang paling banyak kita tinggalkan salam kepada anak kecil yang sedang bermain. Ini kita pulang nih dari masjid, dah jangan dapat rumah yang dekat-dekat dengan masjid, kita pulang, ada anak-anak kecil sedang main. Jarang sekali orang memberi salam, karena pasti pikirannya akan mengatakan, alah, anak-anak pun, anak-anak tu apa kita beri salam? Ternyata di dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim, Anas mengatakan, Anahu sallallahu alaihi wasallam marra ala sibyan fasallama alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melewati kumpulan anak-anak selalu memberi salam. Dan Anas bin Malik kemudian meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal jumpa sama anak-anak, semenjak dia lihat Nabi memberi salam ke anak-anak, asal jumpa sama anak-anak dia tetap Assalamualaikum. Ini kan amalan yang banyak kita tinggalkan hari ini, jemaah melakukan Allah. Ada anak-anak yang sedang bermain, lalu kita lewati saja, padahal sunnah hukumnya memberi salam walaupun kepada anak-anak yang sedang kita lewati. Nah, inilah yang kita perlu biasakan. Asal sudah jalan keluar, biasakan memberi salam. Saya sudah sebutkan di pertemuan kemarin yang lalu, itu salam itu tidak bisa digantikan dengan bunyi klakson. Tidak bisa salam itu dapat pahala dengan bunyi klakson. Beda apa? Jadi misalnya kita lewat, kita tidak beri salam, tapi cuma kita ten gitu saja. Dia pun jawab ten. Kalau kita ten, dia jawab ten. Kan? Apakah 2 kali ten lebih besar pahala daripada 1 kali ten? Mana ada pahala? Cuma kalau kita berusaha tersenyum, ketika kita lewat orang kita senyum lalu kita klakson, pahalanya ada pada senyuman, tapi tidak ada pahala pada salam karena kita tidak memberi salam. Bahkan ada salah satu hadis yang menyebutkan menganggukkan kepala tapi tidak mengucapkan apapun, itu termasuk kebiasaan Yahudi. Yahudi itu tak beri salam tapi menganggukkan kepala, asal jumpa angguk kepala, tapi tidak pernah keluar Assalamualaikum. Kebiasaan Yahudi. Nah, hadis mahnal wafai limatani, tapi saya pernah baca itu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bisa setelah diten kemudian ucapkanlah Assalamualaikum, itu langsung dapat pahala. Jadi ini adab orang yang berjalan dari luar. Dan ketika keluar kemanapun dia pergi, biasakan memberi salam. Bolehkah memberi salam kepada orang kafir? Tidak boleh. Bolehkah menjawab salamnya orang kafir? Jadi misalnya ada teman kita, dia kafir, lalu dia kemudian kenal sama kita, lalu dia mengatakan Assalamualaikum, boleh kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi? Maka itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan memberi salam, tidak dibolehkan memberi salam lebih dahulu, dan tidak dibolehkan menjawab salam mereka dengan jawaban seperti sesama mukmin. Jadi bagaimana kita jawab? Cukup jawab alaikum. Karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada seorang Yahudi menghina-hina Nabi,
mengolok-olok memberi salam, sehingga mereka memberi salam kepada Nabi, Assalamualaikum, racunlah kepada kalian, semoga kalian, asam tu celaka, racun bahasa dasarnya. Aisyah marah. Aisyah kemudian hampir mengeluarkan kalimat-kalimat untuk membalas Yahudi tersebut. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, Aisyah, kalau orang-orang kafir memberi salam buruk kepada kita, cukup jawab wa'alaikum. Apa maksud wa'alaikum? Apa yang kamu niatkan, maka begitulah yang kamu dapatkan. Kalau kamu niatkan mengolok-olok kami, maka engkau dapatkan perkara yang sama. Kalau engkau doakan kami kebinasaan, maka wa'alaikum, engkau pun akan dapat kebinasaan. Jadi cara jawab wa'alaikum, begitu Bapak. Jadi kalau Bapak nanti belajar apapun di toko Cina, dia Assalamualaikum, jangan jawab Waalaikumsalam, wa'alaikum. Jadi tergantung dia. Kalau dia berniat baik, maka semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Begitu. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sekitar berapa ini? 10 menit. Silakan.